Kalau tiba-tiba mereka ingin meninggalkan sesuatu yang bagus, berkualitas bagi kampusnya, terus kampusnya memutuskan nggak wajib lagi skripsi, bikin laporan akhir aja. Pasti mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas ini akan kecewa sekali tuh. Ada beberapa kebijakan Mas Nadiem yang seharusnya bisa menghapuskan kewajiban dosen dari paperwork. Karena paperworknya dosen itu banyak. Setiap semester harus bikin BKD misalnya. Selamat datang di ruang aspirasi Hensat. Jernihkan akal dan jaga persatuan. Apa kabar Bang Gue Hensat? sendiri tuh suka ketawa nih ngeliat Anas ngomong kayak gini. Baik Nas, Ganas. Sebentar sambil ini ada satu pertanyaan wartawan, cuma gue dengerin dulu sebentar, dikit lagi. Ya. Oke. Bang, kemarin ini baru-baru Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 tentang mahasiswa tingkat S1 dan D3 tidak lagi diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan, Bang. Tujuannya apa itu tujuannya? Kata Nadiem. Nah, tujuan dari itu tuh supaya perguruan tinggi dapat lebih bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu, Bang. Teknologi dan kapasitas keilmuan yang sesuai sehingga terciptalah itu tridharma perguruan tinggi itu. Jadi kalau menurut Pak Nadiem skripsi itu nggak bisa membuat orang mengikuti teknologi itu gimana? Nah, saya kurang tahu sih ya Bang, saya kurang tahu soal itu. Karena kalau dari pernyataan Pak Menteri Nadiem itu bilang jika skripsi itu bisa diganti dengan tugas akhir yang lain seperti membuat prototipe, kemudian membuat proyek dan lain-lain. Kalau menurut pandangan Bang Hensat selaku pengamat politik sekaligus akademisi ini. Nah, dari sisi komunikasinya coba dibacain lagi exactly verbatim yang dikatakan oleh Pak Nadiem. Dari si tugas akhir verbatimnya itu. Gini Bang, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe dan proyek, bisa bentuk lainnya juga, katanya Pak Nadiem. Enggak, yang ada menghilangkan skripsi itu gimana tuh? Supaya jelas tuh kata-katanya. Oke, gini, Pak Nadiem bilang menekankan bahwa lulusan S1, Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa S1 dan sarjana S1 dan sarjana terapan itu bisa mengganti skripsi dengan tugas akhir yang lain seperti prototipe atau project gitu, Bang. Terus kenapa jadi tidak wajib menggunakan tidak wajib skripsi sebagai syarat kelulusan maksudnya ya? Tadi apa tadi bilangnya? Tidak wajib sebagai syarat kelulusan karena kalau menurut Bang Nadiem nih, selain beban dari segi waktu sebetulnya hal ini tuh tugas akhir skripsi itu menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi untuk bisa bergerak luas merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi, Bang. Iya, mestinya Mas Nadiem ngomongnya begini, syarat kelulusan itu bisa skripsi atau yang lainnya itu disampaikan, tergantung dari universitas. Ya, Mas Nadiem kan nggak pernah kuliah di Indonesia nih. Pernah kuliah nggak di Indonesia? Mas Nadiem? Saya itu termasuk salah satu yang memberikan dukungan kepada Mas Nadiem pada saat dia menjadi menteri. Karena menurut saya, dia diberikan kertas putih untuk menggambar rencana pendidikan Indonesia yang baru. Tapi kan kebijakan-kebijakannya ini kita nggak tahu juga tujuan akhirnya tuh mau kemana. Ya. Dan yang paling penting adalah implementasinya mau kapan. Dia ini nasibnya tuh tinggal sampai Oktober 2024. 20 Oktober 2024. Kemudian sosialisasinya. Kemudian penerapannya. Jadi menurut saya ini juga tidak dalam rangka tergesa-gesa gitu, dilakukannya. Dan coba deh Mas Nadiem nulis skripsi deh, itu nggak membebani mahasiswa sih harusnya. Gitu. Kalau masalah beban,
dikasih tugas prototipe juga pasti akan membebani mahasiswa kalau dia merasa bahwa tugas akhirnya itu beban. Saya tidak against ya dengan ide itu. Boleh-boleh aja Mas Adim meluncurkan itu. Tapi menurut saya tujuannya itu juga harus dipertegas, diperkuat. Kalau kemudian membebani mahasiswa, saya nggak setuju. Gitu. Kenapa? Karena memang setiap mahasiswa itu diharuskan berpikir ilmiah. Pelajaran itu bisa belajar sendirian sebetulnya. Tapi ada proses pendewasaan, ada proses memahami, proses mengerti, dan proses bagaimana memahami hal-hal secara ilmiah itu yang menurut saya sih diperlukan. Jadi harusnya itu bisa dikolaborasi dan diberikan waktu untuk penerapan. Gitu. Tidak disampaikan dengan kebanggaan seolah-olah ini adalah kebijakan yang paling benar. Kalau menurut saya sih begitu ya. Karena kalau dia bicara tentang beban, pada saat disuruh membuat prototipe, kalau mahasiswanya merasa jadi beban itu tugas akhir, ya beban aja. Terus kalau kemudian pokoknya sudah menyelesaikan sekian puluh SKS, sekian ratus SKS, boleh lulus gitu aja. Karate sama silat aja pakai ujian kalau mau naik peringkat, ini lagi mau jadi sarjana. Masa nggak ada hal-hal yang membuat bedanya dia dengan lulusan yang bukan sarjana. Gitu. Ya maksud saya, ini idenya mungkin maksudnya bagus. Cuma implementasinya kapan harus dipikirkan dan harus dielaborasi lagi. Sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya sebuah kebijakan yang membuat dirinya mengejar popularitas semata. Kebijakan yang hanya mengejar popularitas semata ya Bang. Nah berarti tadi Bang Hensa sempat mention boleh ada skripsi tapi boleh ada mata ujian Dia kan yang begitu lain. kan bilangnya kan, tidak diharuskan sebetulnya untuk skripsi, tapi bisa prototipe dan lain-lain yang ada tugas akhirnya gitu. Tapi kemudian yang di-highlight kan adalah seolah-olah S1 nggak butuh skripsi, S2 nggak butuh tesis, S3 nggak butuh disertasi gitu. Ya kan nggak gitu juga. Terus dia pakai atau aja. Jadi kalau bahasanya adalah membebaskan universitas, ya dia bilang bahwa ada aturan menteri yang membebaskan universitas untuk menentukan apa tugas akhirnya. Ini penilaiannya. Gitu. Jadi bukan kata-kata tidak perlu atau tidak wajib skripsi. Itu kan kata-kata popularitas tuh. Pasti semua orang yang di S1 kemudian S2 ya bahagialah. Nggak perlu tesis, nggak perlu skripsi. Berarti ini tuh bukan solusi yang pas, Bang. Bukan tentang solusi, tapi bagaimana tentang implementasi programnya. Dan kemudian tujuannya itu harus dijelaskan dengan benar-benar jitu dan jelas sehingga memang apa yang disampaikan Mas Menteri ini akan membuat perubahan di dalam dunia pendidikan. Maksudnya gini loh Nas, orang-orang ini kan pinter-pinter ya, menerapkan skripsi juga dari dulu, tesis dari dulu, kemudian disertasi juga dari dulu gitu. Ya pasti kan mereka juga ada alasannya. Misalnya gini tentang jurnal ya, tidak harus dijurnalkan. Daripada ngomong nggak harus dijurnalkan, mendingan Mas Menteri berani tuh lawan Scopus. Kalau dia benar-benar memang ingin membuat Indonesia ini merdeka pendidikannya, lawan tuh Scopus. Buatlah kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang bisa menandingi Scopus. Jurnal Scopus itu yang bikin kita peneliti mau masuk ke Scopus mesti bayar. Nanti kalau ada orang mau dapetin hasil penelitian kita, orang itu mesti bayar ke Scopus. Terus penelitinya dapat apa? Jadi mestinya Mas Nadiem tuh punya ide yang lebih canggih lagi. Yang kalau mau tidak membebani para peneliti, para mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, bikin Scopus standar baru. Minimal ada kerjasama antara Menteri Pendidikan se-ASEAN untuk ya memberikan standar baru pada jurnal-jurnal internasional yang bisa menjadi acuan. Nggak perlu Scopus. Nah di sini kan sekarang beberapa kan harus Scopus. Kan Scopus yang kaya. Mahal loh, Mas Menteri mungkin nggak pernah kirim jurnal kali ke Scopus. Itu rese tuh. Ini kan bikin itu. Mudah-mudahan pernah ya.
Kan menteri masa nggak pernah ngirim jurnal. Nah, kalau dia punya standar baru untuk Scopus, ini lumayan terbebas kok para peneliti, para mahasiswa di Indonesia tuh. Ini nggak melulu Scopus, cuma kualitasnya dijaga. Dan itu Mas Menteri bisa mulai dengan kerjasama di negara-negara ASEAN. Dan Scopus pasti akan terpukul betul tuh dengan kebijakan Mas Menteri dan akhirnya membuka ruang diskusi kan. Bayangin aja kalau misalnya para peneliti negara di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, Brunei, Myanmar, Vietnam, Kamboja, nggak harus lagi mengirimkan jurnal itu ke Scopus, tapi cukup masuk di jurnal yang ASEAN. Penghasilan Scopus pasti turun banyak, mereka pasti akan mengeluarkan atau membuka ruang diskusi buat kita. Menurut saya gitu. Jadi satu sisi ini kebijakan yang bagus, tapi perlu ada tinjauan lagi implementasinya akan dilakukan kapan, karena umurnya Mas Nadiem di kementerian hanya tinggal setahun lagi. Gitu ya, belum lagi ada sosialisasi, kemudian penerapannya, dan sangat baik bila penerapannya juga tidak dilakukan terburu-buru di berbagai universitas. Tapi juga menurut saya sebetulnya ada kebijakan-kebijakan lain yang sebenarnya tidak memberatkan para peneliti dan mahasiswa. Salah satunya adalah membuat Scopus level ASEAN yang namanya bukan Scopus yang bisa menjadi acuan. Silakan aja kirim ke jurnal itu, gitu, misalnya ASEAN Plus gitu, apalah namanya, cukup gitu, sehingga tidak perlu lagi masuk ke Scopus. Satu lagi menurut saya yang tepat itu, ada beberapa kebijakan Mas Nadiem yang seharusnya bisa menghapuskan kewajiban dosen dari paperwork. Karena paperworknya dosen itu banyak. Setiap semester harus bikin BKD misalnya. Terus ada laporan ini, laporan itu, dan lain-lain. Itu harus bisa disederhanakan. Caranya gimana ya pikirin lah. Situ kan menterinya. Karena begitu komplit dengan berbagai atau banyak sekali paperwork yang harus digunakan, itu sulit sekali bagi para dosen untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, akhirnya penelitian-penelitian baru tidak dikeluarkan oleh para dosen-dosen ini karena terlalu sibuk dengan paperwork-nya. Belum lagi harus membimbing mahasiswa. Belum lagi harus membuat bahan-bahan untuk mahasiswa. Kalau ujian juga mesti diperiksa, kuis juga mesti diperiksa, dan tambah lagi paperwork itu menurut saya juga membebani dosen dengan luar biasa tuh. Jadi harusnya itu juga perlu dipikirkan. Karena kalau menurut saya kebijakan menghapus skripsi tesis atau bukan menghapus ya, tidak mengharuskan skripsi tesis itu bisa diartikan menghapus ya oleh sebagian orang. Dan ini hanya dipandang sebagai sebuah kebijakan yang populis sehingga Pak Menteri mendapatkan tepuk tangan yang lebih banyak aja dari orang-orang gitu. Tapi manfaatnya bagi Indonesia jangan-jangan malah jadi tidak besar gitu. Kalau menurut saya begitu. Apalagi tadi sekali lagi nih saya tekankan misalnya Mas Menteri membicarakan bahwa skripsi itu bisa membebani mahasiswa. Kalau mahasiswa yang terasa terbebani, dikasih tugas apa juga beban. Lah kuis saja beban buat mahasiswa. Jangankan itu. Datang ke kampus jam 7 pagi aja bisa jadi beban. Kalau bicara beban mah apa aja bisa beban. Makanya kuliah di sini Mas Menteri. Cobain deh. Atau minimal ya. Dia ikutin aja cara mahasiswa Indonesia gimana kuliahnya. Jadi bukan tentang skripsi, sebenarnya di ujung. Gitu. Malah ada tuh ya teman-teman saya tuh, angkatan saya. Kalau saya sih skripsi biasa-biasa aja, yang penting saya lulus. Tapi banyak lulusan-lulusan Vkom 4 itu yang skripsinya luar biasa yang akhirnya memaksa mereka karena begitu pengennya mereka punya skripsi yang bagus banget, 7 tahun baru kelar. Dan itu bukan keinginan dosen. Dan itu bukan keinginan kampus. Itu adalah keinginan mahasiswanya. Apakah mahasiswa seperti itu dianggap tidak bisa memanfaatkan? Oh, enggak, mereka canggih-canggih, cuma kebangetan aja canggihnya. Sehingga orang-orang bisa lulus 3,5 tahun, 4 tahun, mereka menghabiskan masa mudanya berkuliah 7 tahun karena mungkin ogah rugi ya. Disebut mahasiswa kan boleh 7 tahun sebetulnya. Nah ini ada yang 3,5 kayak saya tuh lulus tuh, 4 tahun lulus. Ini mereka pengen 7 tahun. Apakah mereka terbebani dengan skripsinya? Enggak, justru mereka membebani diri mereka sendiri supaya skripsinya itu canggih, bagus. Banyak yang mahasiswa begitu. Berkualitas tuh. Sekarang kalau tiba-tiba mereka ingin meninggalkan sesuatu yang bagus, berkualitas bagi kampusnya, terus kampusnya memutuskan nggak wajib lagi skripsi, bikin laporan akhir aja. Pasti mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas ini akan kecewa sekali tuh. Gitu loh. Jadi menurut saya ini cuma buat dia populer aja sih. Tapi kalau mau ditepokin nanti kita undang sini lah.
Kan Anas juga biasanya begitu habis ngebuka tepuk tangan buat Pak Nadiem gitu kan. Oke, tadi saya sempat highlight soal ini hanyalah tekniknya Pak Nadiem untuk mendongkrak popularitas gitu ya, Bang. Tapi ada nih Bang, saya melihat beberapa komentar tuh Bang di sosial media, wah ini keren nih, soalnya aku punya ide untuk entrepreneurship, nanti ini bisa dijadiin proyek. Tapi juga ada yang ngomong gak suka karena suka penulisan ilmiah dan lain-lain. Nah, kalau seperti itu jalan tengahnya gimana Bang? Di satu sisi ingin mengikutin untuk melakukan membuat proyek gitu, untuk juga biar kan Pak Nadiem kan bilang kita tuh harus mandiri, anak muda harus mandiri, ciptakan lapangan kerja. Nah itu mungkin bisa salah satunya dengan proyek wirausahaan itu, akhirnya ada inkubasi bisnis gitu ya Bang dari mahasiswa. Tapi di lain sisi juga mungkin ada yang terganggu karena tidak bisa menyalurkan aspirasi kritisnya di Iya, makanya menurut saya kan jalan itu tengahnya gimana Bang? bagus tuh. Kan nggak dihapus semua kan. Tapi kan tergantung dari universitas. Tapi kalau tadi yang bertanya, ini kira-kira jalan tengahnya gimana nih? Udah begini nih jalan tengahnya gimana? Tungguin aja Oktober 2024 Nadiem itu udah nggak jadi menteri lagi. Nah itu kita lihat aja implementasi kebijakannya dijalankan atau tidak. Gitu. Karena menurut saya ini waktu dari implementasinya aja yang kurang. Gitu loh. Berarti terkesannya ini tuh tergerusa-gerusu ya Bang? Itu untuk populis saja, untuk populer. Supaya dipokin. Berarti sebenarnya sebenarnya yang paling tepat itu gimana sih Bang? Ini ya, kebijakan ini bagus. Asal implementasinya lebih jelas. Jadi kalau menurut saya sih begini. Nadiem tulis saja sebuah rekomendasi untuk menteri selanjutnya. Bahwa saya sudah melakukan penelitian, kajian, dan penyelidikan sih. Ya penelitian dan kemudian pengkajian dan lain-lain. Bahwa saya mengusulkan nih skripsi ini tidak lagi menjadi wajib syarat kelulusan. Tesis juga. Ya, silakan aja menteri selanjutnya mungkin mau melakukan atau tidak. Gitu. Tapi menurut saya ya, kelemahan Mas Nadiem yang terbesar jadi menteri pendidikan itu dia nggak mau down to earth. Dia nggak mau lihat gimana pendidikan di Indonesia aslinya. Yang dia terlalu lihat adalah bagaimana pada saat dia belajar. Bukan pada saat pelajar di Indonesia belajar. Mungkin saya salah ya. Kalau saya salah, kita undang Mas Nadiem sini deh. Kita ngobrol. Gitu. Sebetulnya dia tuh gimana. Kan dia punya staff katanya banyak tuh. Staff-staffnya juga orang Harvard semua katanya. Orang luar negeri juga. Nah kalau kayak saya anak guru nih yang mengandalkan UMPTN, gimana tuh? Kan banyak kan gini ya. Kalau saya sih lumayan otaknya ada gitu. Cuma memang nggak beruntung aja dapat beasiswa. Tapi kan ada juga yang susah semua gitu. Susah di otak, susah di penghasilan. Terus cuma bisa sekolah tuh di dalam negeri. Gitu loh maksud saya. Jadi dilihat juga kita tuh gimana. Karena menurut saya banyak hal banyak hal yang bisa memudahkan mahasiswa juga. Gitu. Yang paling menyenangkan jadi mahasiswa tuh menurut saya bukan mata pelajaran atau mata kuliah dalam saat kuliah gitu. Tapi mengenal orang-orang baru, mengenal teman-teman gitu ya, mengenal kakak-kakak atasan, terus mengenal para alumni yang bisa memberikan masukan positif ke kita. Nah pada saat saya bikin skripsi yang saya dapatkan itu adalah bagaimana kita juga bertemu dengan para profesional yang ada dalam jajaran responden yang saya butuhkan untuk skripsi waktu itu. Jadi ini kebijakan bagus, tapi implementasinya perlu dikaji. Yang menurut saya ada beberapa kebijakan lagi yang seharusnya bisa dilakukan. Yang pertama misalnya mengurangi banyak sekali paperwork untuk dosen. Kemudian yang kedua, bikin tuh lawannya Scopus. Jago. Itu bukan cuma tepuk tangan dari Indonesia, seluruh dunia. Karena hegemoni Scopus ini menurut saya terlalu besar. Jadi apa-apa Scopus. Kalau nggak masuk Scopus tuh kayaknya penelitiannya jelek gitu kan, padahal enggak. Gitu. Tapi kan gitu, kita mau masuk Scopus para peneliti bayar. Nanti begitu ada di situ, terus orang lain mau ngambil penelitian kita, bayarnya ke Scopus. Gitu loh maksud saya. Jadi kerjasama aja lah Mas orang. Saya aja lagi penjajakan sama University of Selangor. Supaya kita bikin kerjasama jurnal internasional. Gitu loh. Ya good luck Mas Nadiem. Ini udah mau habis kan?
Belum ya? Oh belum. Oh jadi nanti dulu Mas Nadiem. Nanti saya omongin. Bang, tadi kan Bang Esat tetap mention kalau skripsi itu kan untuk menjaga cara kita berpikir ya Bang, cara berpikir dengan menuliskan ilmiah itu. Sebenarnya plus minus dari skripsi sendiri itu apa Bang? Plus minus. Saya sih gini ya, banyakkan plusnya tuh minusnya. Dan interaksi kita dengan pembimbing itu kan paling banyak pada saat kita bikin skripsi. Minusnya mungkin ya kalau ribet aja, susah judulnya, nggak selesai-selesai penelitiannya. Tapi kan itu terserah bagaimana pembimbing yang membimbing mereka ya. Gue sih oke aja kok kalau nggak ada. Dulu kan juga sempet kita UN. ada nggak perlu skripsi kalau kita kampus Merdeka nggak salah. Yang sekarang ini kan gitu tuh. Nggak, kalau zaman saya itu, oh nggak ada sih. Zaman saya itu nggak perlu KKN asal bisa on the job training. Jadi gantinya KKN itu on the job training. Waktu di angkatan saya itu. Kita angkatan 2026 ya, belum kalau 2026. Dulu angkatan 90-an. Itu saya di 95 waktu itu boleh nggak usah KKN asal on the job training, tapi skripsi tetap. Tujuannya waktu itu saya ingat banget, bukan hanya bagaimana si mahasiswa mengerti tentang pengabdian pada masyarakat, tapi kalau on the job training dia bisa memahami bagaimana nanti dunia pekerjaan yang sesungguhnya sebelum dia lulus. Gitu. Sekaligus juga udah nanam CV lah di dia itu. Nah tapi gantinya karena nggak KKN, jadi ada beberapa mata kuliah yang mau mengharuskan kita ke pedesaan tuh. Gitu. Jadi ada beberapa yang kita bergrup-grup ke pedesaan melakukan pengabdian masyarakat. Itu ada walaupun tidak selama KKN ya. Padahal juga waktu itu desa KKN juga nggak serem-serem amat padahal waktu itu. Baru-baru ini aja desa KKN serem. Bang, tadi kan sempat disinggung kalau Menteri Nadiem itu kurang down to earth karena beliau hanya melihat proses belajarnya waktu di luar. Ya, bukan down to earth, kurang turun ke bumi. Oh, down to earth kan terlalu global juga. Bang, tadi kan juga Bang Esat sempat menarik Bang menyinggung soal proses kuliah itu tidak hanya soal berbicara tentang akademik, tetapi soal bagaimana pendewasaan. Nah, itu kan berarti kan mahasiswa itu kan saat seninya menjadi mahasiswa itu adalah membentuk modal sosial kan Bang kalau seperti itu. Nah, berarti yang paling penting untuk mahasiswa Indonesia itu modal sosial daripada akademisi sendiri. Akademiknya kan pasti dapat. Tapi modal sosialnya kan harus ada. Akademiknya kan pasti dapat kan. Ini gimana caranya kalau nggak akademik nggak keluar IP-nya. Jadi dia harus belajar tetap kan. Tapi hal-hal lain di dalam perkuliahan itulah yang sebetulnya tidak disadari bagaimana proses pendewasaan seorang mahasiswa mengerti kehidupan gitu kan. Kayak gitu-gitu. Itu kan memang kalau orang banyak bilang kan masa yang paling indah itu di SMA. Karena semuanya kan bareng-bareng tuh. Semuanya bareng-bareng. Istirahat bareng, pulang bareng, belajar bareng, susah bareng gitu kan. Kalau nyontek bareng, kalau ada yang ngelaporin dimusuhin bareng tuh yang ngelaporin. Kan gitu semuanya bareng-bareng. Begitu masuk mahasiswa, kan individual tuh. Urusan gue sendiri. Paling banyak kalau sharing kos juga berdua kan. Nggak mungkin berlima kos bareng-bareng gitu. Jarang itu yang terjadi. Biasanya kalau kos sudah bareng itu udah tingkat 3, tingkat 4 tuh baru tuh kayak gitu. Tapi kalau awal-awal kan semua sendiri gitu. Ngurusin tugas juga sendiri gitu. Jadi itu kan proses pendewasaan juga tuh. Nah, ujungnya diharapkan memang ada proses ilmiah yang dilakukan oleh si mahasiswa. Salah satunya dengan skripsi itu. Dengan skripsi itu. Kalau skripsi itu kita tarik menjadi garis besar, itu kan tentang teori-teori, Bang. Nah, itu bagaimana menurut Bang Hensat tentang skripsi kalau ditarik ya hanya bicara soal teori-teori? Ya enggak juga kan, teori ya satu bab. Lainnya kan ada latar belakang. Terus ada metodologi, ada hasil, dan ada kesimpulan. Kan itu sebetulnya melatih kita berpikir kritis kan. Pertanyaan susah di dunia ini kan why dan how. Kenapa dan bagaimana. Nah skripsi itu mengajarkan kita menjawab tentang kenapa dan bagaimana. Bukan saja apa, siapa, di mana, dan dari mana. Gitu.
Jadi sebetulnya yang diajarkan dalam menuliskan skripsi itu adalah bagaimana kita memiliki pemikiran-pemikiran ilmiah sih. Teori itu penting, tapi kan sebetulnya bukan tentang teori, bagaimana implementasi teori itu dilakukan. Sesederhana ini misalnya, emang benar kalau pelayanan sebuah hotel bagus, terus pelanggannya sikapnya juga positif. Benar loh kata siapa? Itu harus dibuktikan. Dibuktikan lewat apa? Lewat penelitian. Gitu. Mau itu kuantitatif, mau itu kualitatif, kan bagaimana mahasiswanya. Gitu. Jadi menurut saya highlightnya itu bukan penghapusan skripsi, tapi pilihan bahwa ada tugas akhir yang bisa dilakukan selain skripsi. Tapi menurut saya prosesnya itu sama. Bikin prototipe ya itu sama dengan bikin skripsi. Bikin apa lagi tuh yang Mas Andi bilang teknologi baru kan juga sama. Dia harus ada latar belakang, dia harus ada metodologinya dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih bukan penghapusan ya, tapi pilihan aja. Jadi maksud saya mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, kementerian yang dipimpin oleh Mas Adib tuh bisa menyimpulkan bahwa ada hal lain yang bisa dikerjakan sebagai syarat kelulusan gitu. Jadi bukan di highlight tentang penghapusan skripsinya gitu. Berarti kalau demikian yang paling penting itu mana Bang, antara mengasah keterampilan atau mengasah cara berpikir kritis? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kenapa saya harus memilih? Oke, kita masuk langsung ke closing ya Bang. Satu pesan untuk mahasiswa, anak muda, dalam hal ini untuk menyikapi kondisi saat ini utamanya yaitu soal Permendikbud ini Bang. Tentang penghapusan skripsi itu kan banyak menimbulkan polemik. Pesan untuk mahasiswa supaya lebih bijak lagi Bang ke depan. Ada buku, atau bukan buku lah, ada quotes yang sangat terkenal. Dan saya suka banget quotes itu. Sejak saya jadi mahasiswa sampai hari ini. Di dalam kehidupan saya di kampus ya. Itu Sohogi yang ngomong. Pesta, buku, dan cinta. Itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa Indonesia. Nah, jangan salah satu. Kalau salah satu nggak ada, biasanya agak terguncang tuh kemahasiswaannya, kehidupan mahasiswanya. Percaya pesta, buku, dan cinta. Gitu. Pesta, buku, dan cinta. Terima kasih Bang Hensat untuk bincang-bincang sore ini. Sampai jumpa di acara berikutnya.